Scorpio, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Terima kasih ya buat kalian yang sudah berkunjung kembali ke channel saya ini. Ini weekly reading general kalian untuk seminggu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021. Oke, bagi kamu yang pertama kali hadir di channel saya, ya saya mau ingatin nih kalau readingan ini bersifat general. Energinya di sini bersifat kolektif, oleh sebab itu belum tentu 100% akan resonate terhadap kamu secara personal gitu ya. Iya. Diambil lah pesan yang sesuai ya, difilter gitu ya. Disaring gitu. Dan disesuaikan apakah resonate terhadap karir, asmara atau kesehatan. Karena readingan ini bisa resonate terhadap karir, asmara dan kesehatan ya. Bila kamu ngerasa tidak resonate sama sekali, diabaikan aja, jangan diambil hati ya. Ya, ambil sisi positifnya. Oke, untuk Scorpio dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021. Oke, ada Three of Cups, Six of Wands, ada King of Cups, ada Judgment ya. Oke, ada Judgment, ada Eight of Pentacles, ada Six of Swords, 4 lagi ya, please, 4 lagi. Wow, ini nanggung-nanggung ini kartunya keluar gitu, antara mau keluar tapi nggak keluar gitu ya. Oke, ini ada berapa ya? Ada 4 nih. Wow, dia tahu aja. Saya butuh 4 dan iya. Oke, ini dia untuk Scorpio ya, kartu kamu Three of Cups. Sepertinya ada perayaan ya kamu hadapi di sini ya. Ada celebration ya, ada kemenangan nih. Ada sepertinya kabar baik, kabar gembira ya di dalam hidup kamu selama seminggu ini. Ya, sepertinya kamu dealing nih dengan King of Cups. King of Cups energi Pisces sama Cancer di sini ya. Ini juga bisa energi kamu sendiri gitu ya. Ini adalah sosok yang gentle, emosional, juga pemalu ini ya kan. Iya, kamu lagi dealing dengan seseorang ini nih gitu. Ya, bisa jadi ini laki-laki, bisa juga perempuannya, walaupun di sini kartunya maskulin, ya bisa jadi untuk feminin juga bisa ya. Oke, ada Judgment. Sepertinya kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu membuat keputusan ya, sebuah keputusan yang kamu buat itu ya mau nggak mau ya kamu harus buat keputusan gitu, buat sebuah tindakan gitu. Dan kamu di sini bekerja keras ya. Sepertinya dituntut untuk bekerja keras untuk mendapatkan upah yang seperti yang kamu inginkan gitu ya. Bisa jadi karena kamu ada tuntutan biaya hidup, kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya kan, billing gitu segala macam. Nah, ini tuntutan ini memaksa kamu nih untuk bekerja keras di sini gitu ya, dengan sekuat tenaga. Iya, sampai dia membutuhkan energi kreatif di sini dalam bekerja ya, ide-ide kreatif gitu. Ada juga yang ya menuntut talenta ya, yang nggak sembarangan juga di dalam bekerja ini. Ini adalah orang yang memiliki kemampuan gitu, spesial gitu di bidang tertentu gitu ya. Dan ya kadang-kala saya lihat sih kamu di sini bekerja keras sampai lupa makan, lupa tidur. Lupa tidur ya, lupa makan ya kan, lupa makan, lupa minum, sampai nggak ada waktu juga dengan temen gitu ya. Ada Six of Swords. Sepertinya ya kamu berhasil nih membawa kehidupan kamu ini ke arah yang lebih baik gitu ya. Kamu move on ya dari pekerjaan yang berat, yang membebani ini nih gitu. Sepertinya kamu beralih ke, bisa jadi ini ya,
Ya, dengan situasi yang seperti ini untuk Eight of Pentacles ini sangat menguras tenaga gitu ya kan. Ya, ini juga ada peluang nih bagi kamu sebenarnya untuk mencari pekerjaan atau karir yang lain ini. Ini ada peluang juga gitu. Soalnya kamu di sini sebenarnya adalah orang yang bertalenta, memiliki kemampuan gitu. Ya, kalau orang yang memiliki kualitas ya kan, dia akan laku di mana aja kan gitu. Iya, dan di sini saya lihat ada moving gitu ya. Kamu sepertinya keluar nih dari situasi yang berat ini nih gitu. Sepertinya kamu berganti haluan gitu ya. Ya, saya mau klarifikasi aja deh langsung sekalian ya. Karena belum jelas saya lihat di sini ada untuk Three of Cups-nya, ada Knight of Pentacles. Iya. Kamu nggak sabaran lagi nih. Ya, untuk mengeksekusi semua ide-ide atau kreativitas-kreativitas yang kamu punya gitu. Kamu ingin mengolah itu semua, dan ini semua bermanfaat untuk masa depan kamu dan juga untuk karir kamu atau asmara kamu di sini ya. Dan iya, itu bisa kamu lakukan gitu. Waktu, timingnya, tenaga, ide-ide kreatif itu masuk di sini semua. Dan yang saya dapat ya ada perayaan di sini gitu ya, ada kebahagiaan, kemenangan gitu ya, berhasil keluar dari situasi yang sulit gitu ya. Ada Ace of Wands nih, Ace of Wands untuk Six of Wands-nya. Iya ya, ketika kamu keluar dari situasi sulit di dalam kehidupan kamu, itu bisa jadi dari di asmara, bisa jadi di karir gitu ya, bisa jadi ini ada masalah rumah tangga misalnya, atau kesehatan gitu ya. Jadi pada waktu yang bersamaan ada peluang baru nih gitu, ada peluang baru gitu. Cuman di dalam mengambil peluang baru ini kamu harus berhati-hati gitu ya kan. Ada resiko-resiko yang mengikutinya gitu. Jadi kamu harus secepat mungkin memanfaatkan waktu gitu. Jika waktunya terlalu lama ya bisa jadi dimakan nih sama serigala gitu. Iya ya, atau dimakan sama pemangsa yang lain kan gitu ya. Ini istilahnya adalah rabbit gitu ya. Ya, dia harus jaga-jaga nih, harus wanti-wanti kalau dia keluar dari barrelnya, keluar dari tempat perlindungannya gitu. Nah, ketika dia harus melangkah nih ke tempat yang lain, dia harus penuh dengan cautious gitu. Dia harus hati-hati gitu ya, vigilant ya. Iya. Oke. Jangan sampai peluang yang ada diambil oleh orang lain gitu. Oke. Untuk King of Cups-nya, ada Three of Wands. Iya. Ada Three of Wands ya. Ya, sepertinya kamu di sini sedang memantau perkembangan dari karir atau asmara kamu nih gitu. Ada beberapa di antara kamu juga sepertinya melihat ada pilihan-pilihan ini calon yang bisa menjamin kehidupan yang bahagia ke depannya gitu. lagi seleksi enggak juga kayaknya. Ini lebih melihat-lihat gitu ya, lagi observe gitu perkembangan hubungan kamu dengan ya dengan beberapa orang di sini saya lihat ada gitu ya. Ini sepertinya kartunya untuk yang jomblo gitu ya. Iya, untuk yang jomblo, untuk asmaranya gitu. Oke. Untuk Judgment. Ya, untuk yang berumah tangga juga udah bisa ya. Oke, untuk Judgment ada Page of Wands ya. Ada Page of Wands di sini. Wow, ini Page of Wands ini asik muncul aja dari tadi ya, di setiap zodiak gitu. Ada Judgment. Seperti yang saya katakan tadi ya. Mau nggak mau kamu dituntut untuk membuat suatu keputusan nih gitu bahkan dalam situasi sulit sekalipun menurut kamu gitu ya. Dan iya, kamu sepertinya membuat keputusan di sini gitu. Kamu bertindak gini untuk situasi yang kamu hadapi gitu ya. Iya. Dan ya karena kamu diberkati dengan talenta, kemampuan ya, dengan sifat yang lincah di sini, cekatan gitu ya, kamu ya lakukan saja gitu. Oke, untuk Eight of Pentacles-nya ada Six of
Swords. Yap, muncul lagi Six of Swords. Ini Six of Swords. Ini juga Six of Swords ya. Cuman tempatnya aja yang berbeda ya. Untuk Six of Swords-nya, ya kamu berhasil keluar nih. Bisa dilihat ya, ini ada hubungannya sinkron ya kan. Kamu keluar dari situasi sulit. Sulit ini pekerjaannya, terlalu berat, menguras tenaga, nggak sesuai upahnya gitu ya kan. Iya, dan kamu move on nih ke arah adanya yang move on ke karir pekerjaan yang baru gitu ya, yang membawa prosperity, penghasilan, keuangan yang menjamin gitu, yang lebih baik gitu ya kan. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngelihat nih, dari hasil kerja keras kamu ini, kamu memperoleh abundance gitu, kamu memperoleh banyak uang gitu. Kamu memperoleh kebahagiaan gitu ya, jerih payah kamu itu terbayarkan gitu. Wow. Oke, untuk the words-nya ya, saya ngelihat di sini ada the words, iya, ada perjalanan, ada money luck, ada keberuntungan di sini. Iya, ada rezeki nomplok di sini ya. Iya, rezeki nomplok, cuma belum yakin nih. Pertama-tama ini kamu ada ketidakyakinan ini bakalan ada rezeki nomplok apa enggak gitu ya kan. Iya, nggak yakin bertindak ketika ada juga peluang-peluang. Sebenarnya kamu tahu di sini ya, ada rezeki, ada peluang nih, ada seperti kesempatan gitu ya. Saya peluang bisnis, proyek gitu kan. Ya bila kamu kerjakan ya kan, itu udah peluang, itu rezeki kan gitu. Cuman di sini saya ngelihat kamu sepertinya kurang yakin melakukan apa gitu ya, kurang yakin untuk bertindak gitu ya. Saya minta maaf ya, ada ribu-ribu dari luar ya. Iya, kurang yakin sepertinya untuk bertindak gitu. Nggak tahu kenapa kurang yakin ya. Sebenarnya kamu di sini sudah memiliki ide-ide gitu. Ya. Ada kekhawatiran yang kamu rasa di sini gitu ya. Iya. Oke, untuk the Empress-nya. Untuk the Empress-nya ada Three of Pentacles. Iya. Dan ya sepertinya iya, situasi ya yang membuat kamu harus menunggu lagi, lebih bersabar lagi gitu ya. Iya. Situasi dimana ada hubungannya nih dengan kerjasama gitu ya. Kerjasama dengan orang-orang terdekat kamu, bisa jadi dengan partner kerja, bisa juga dengan pasangan kamu gitu ya. Iya, butuh kerjasama. Nah, kerjasama ini sepertinya belum kunjung tiba gitu ya. Ya butuh bersabar lagi gitu. Nah, ada pengaruhnya ini sepertinya ke peluang yang ada di sini nih, yang kamu belum yakin. Ya, tapi saya melihatnya awalnya kamu nggak yakin untuk bertindak. Nah, kalau di sini sebenarnya kamu bertindak sih, gitu. Kamu melakukan sesuatu gitu. Kamu melakukan sesuatu, tetapi masih menunggu hasilnya gitu. Ya. Masih menunggu hasilnya. Ini sepertinya untuk proyek selanjutnya gitu ya. Oke, ada Three of Words. Iya, ada nih ketakutan kamu yang paling luar biasa, yaitu ya kamu nggak mau terlibat argumen pertikaian dengan orang lain gitu ya, dengan tetangga gitu ya, dengan sanak saudara gitu ya, relatif gitu, dengan partner kerja nggak mau juga gitu ya, karena itu menyakitkan hati gitu, bikin frustasi, bikin nambah pusing-pusing kepala gitu, bikin nambah pusing kepala gitu ya, nambahin beban gitu ya. Iya, untuk the Emperor, untuk the Emperor ya. Ya mudah-mudahan memang ya ketakutan kamu dimana kamu nggak ingin terlibat argumen gitu ya, nggak ingin terlibat pertikaian dengan orang lain, yang bisa kamu hindarkan di minggu ini kan gitu ya. Oke, untuk the Emperor-nya saya ngelihat di sini ada Ace of Swords ya. Ya di sini kamu stabil ya secara mental, pikiran gitu. Kamu fokus nih pada tujuan kamu gitu. Ada di sini pengaruh jiwa-jiwa pemimpin yang kamu miliki di sini ya. Bisa jadi kamu dapatkan ini dari lingkungan kerja kamu gitu, atau dari keluarga kamu gitu ya. Ini pada situasi ini kamu bisa mampu nih gitu ya, menjadi sosok yang stabil secara mental atau pikiran itu karena kamu sudah mampu melihat situasi kamu gitu. Kamu mampu melihat baik yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu ya. Ibaratnya ada hal-hal nih gitu, misalnya topik diskusi antara kamu dengan partner kerja atau
anggota keluarga gitu ya kan. Ada hal-hal yang baik untuk didiskusikan, ada yang enggak gitu ya kan. Kamu sudah bisa melihat hal itu dan kamu di sini sepertinya tahu bertindak dari mana gitu, harus bersikap dari mana gitu di sini ya. Ya saya ngelihat kartu kamu sampai di sini aja gitu ya kan, The Emperor. Yang pasti kamu memperoleh diri kamu kembali gitu ya, walaupun kamu memiliki jiwa kepemimpinan di sini ya, memiliki mental pikiran yang stabil dan memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitar di sini ya. Untuk cara pandang kamu, cara kamu memimpin, cara kamu mengorganisir bawahan kamu ya, untuk beberapa dari kamu gitu ya. Cara kamu juga untuk memanage keuangan kamu gitu, memanage keluarga kamu, anggota keluarga kamu, gimana supaya semuanya damai, aman, tentram, nggak ada pertengkaran gitu ya, yang nggak ada hal-hal yang membuat kamu itu merasa sedih gitu. Iya, wow, ini amazing banget gitu ya kan. Ini sepertinya pembelajaran mental ya, pembelajaran mental ini, penguatan diri gitu ya, tetapi juga fokus ya, bisa berpikir realistis gitu. Iya, untuk The Emperor-nya ini energinya Aries ya. Iya, oke. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ada Queen of Wands. Iya, sepertinya iya, kamu memiliki jiwa yang atraktif ya di sini saya lihat ya. Jiwa yang atraktif yang bisa menyenangkan orang lain, hati orang lain gitu ya. Dan kemampuan ini komunikasi yang baik terhadap orang, atraktif, menarik perhatian gitu ya. Ini sangat membantu kamu ini untuk memperoleh peluang-peluang bagaimana caranya untuk mendapatkan income tambahan, contohnya gitu ya. Mendapatkan info gitu ya, mendapatkan apa kira-kira project gitu ya, atau apa yang misalnya seperti peluang-peluang scholarship gitu ya, peluang-peluang misalnya bagaimana caranya untuk bisa ya banyak lah gitu ya kan, peluang itu banyak ya kan. Ya bukan hanya scholarship, pekerjaan ya, karir gitu ya. Siapa sih yang nggak mau karirnya yang lebih baik gitu ya kan dari yang sekarang gitu misalnya. Oke, ada Seven of Cups. Iya, ini dikaitkan dengan materi gitu ya kan. Dan Queen of Wands. Iya, kamu mampu nih nanti ya. Ada keinginan kamu untuk meningkatkan materi kamu, finansial kamu. Ya, pergunakanlah talenta kamu. Kamu outspoken di sini ya. Atraktif, menarik perhatian orang lain, pandai berbicara gitu ya kan. Manfaatkanlah talenta itu untuk menarik perhatian orang lain. Ya, orang lain yang mungkin akan tersentuh gitu ya kan, atau ya tertarik gitu, terkesan dengan kamu, dan ya mereka itu senang sharing dengan kamu gitu ya. Dengan sendirinya akan memberikan info-info penting seputar pekerjaan ya, project, financial, income tambahan gitu, atau apalah gitu kira-kira. Oke, untuk spiritual guidance kamu ya, untuk Scorpio. Ya, spiritual guidance untuk Scorpio selama seminggu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021 ya. Oke. Ya, saya minta maaf ya, ada yang bersih-bersih nih tetangga dari luar. Ngeri banget nih bersih-bersihnya. Oke. Oke, nah ya dia. Untuk Scorpio, spiritual guidance ya, pesan dari malaikat penjaga kamu untuk seminggu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021. Opsi ya, ini sudah saya dapatkan langsung 3 ya, udah ini aja. Oke, yang pertama ada Empress. Iya, ini adalah waktunya untuk kamu untuk bertindak gitu. Ada misalnya peluang kamu lihat di depan mata kamu gitu kan, langsung eksekusi gitu ya. Jangan menunggu gitu ya, jangan terlalu banyak berpikir misalnya ada hal-hal yang membuat kamu nggak yakin gitu ya kan, kamu jadi menunda gitu ya kan. Peluang itu terkadang bisa cepat hilang gitu. Iya,
kamu memiliki kreativitas, ya, memiliki sumber-sumber talenta yang luar biasa di sini. Nah, manfaatkanlah itu untuk mengembangkan karir ataupun ya kemampuan kamu di dalam menggait pasangan gitu ya kan. Iya. Oke, untuk perspektif. There's a better way. Pause for reflection and insight. There to be different. Iya. Ya, selalu ada jalan lain ya. Ketika kamu ngerasa ada hal yang membuat kamu khawatir, ada yang membuat kamu takut nih gitu ya, yang mengkhawatirkan kamu itu ya kamu nggak mau ada perdebatan lagi, argumen lagi di dalam rumah tangga kamu atau di dalam hubungan asmara kamu gitu ya. Selalu ada cara, selalu ada jalan gitu ya, ubah perspektif kamu gitu ya. Iya, coba dicari solusi-solusi, siasat-siasat bagaimana supaya kamu itu terhindar dari yang namanya pertengkaran argumen gitu ya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan sakit hati gitu. Ada Two of Gabriel. Iya, ketika kamu dihadapkan pada situasi kurang yakin nih untuk bertindak, kurang yakin nih untuk mengeksekusi rezeki yang datang gitu ya kan. Iya, atau nggak yakin nih gitu ya, nggak yakin nih dengan kondisi sekarang, saya sebenarnya ada keinginan untuk melakukan perjalanan nih gitu ya kan, tapi yang nggak yakin lah gitu ya. Ya tapi karena memang ini PPKM sekarang ya kan, ya susah gitu ya, belum tentu ya kan sampai tanggal 21 ya, bisa jadi diperpanjang kan gitu ya. Ya cobalah buat keputusan yang bijaksana ya. Jika pada akhirnya pun misalnya ada nih satu kondisi yang membuat kamu yang nggak bisa bertindak gitu, tidak mengambil peluang, ya berdamailah dengan diri kamu sendiri kan gitu ya. Iya. Dan di sini sepertinya penting ya kamu untuk membina hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kamu gitu, dengan pasangan, dengan anggota keluarga, ya dengan partner kerja gitu. Ya binalah hubungan yang harmonis dengan mereka supaya komunikasi kamu dengan mereka itu lancar. Apa mau mereka, apa mau kamu, kalian bisa saling mengerti dan ya terhindar dari yang namanya pertikaian, perdebatan atau hal-hal yang bisa membuat kamu nanti ngerasa sedih gitu ya. Iya, overall saya ngelihat di sini ya, kamu moving ini dan kamu mendapatkan hasil kerja keras kamu gitu ya. Wow, ini nih rezeki nomplok ya. Oke, terima kasih buat Scorpio yang sudah menyaksikan readingan ini ya. Bila kamu merasa ini resonate, jangan lupa di like dan di subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita bisa tetap ketemu di minggu dan di bulan-bulan berikutnya. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, ambil sisi positifnya. Terima kasih, sampai jumpa.